Bab 257. Mendengar Yakub mengatakan ini, semua orang tampak tidak percaya. Elaini bertanya dengan heran, Anda mengatakan bahwa seseorang benar-benar ingin menghabiskan 300,000 untuk barang compang-camping ini. Ini barang yang compang-camping, saya rasa tidak bisa dijual seharga 50-an. Jacob berkata penuh kemenangan, mengapa aku harus berbohong padamu? Jika Anda tidak percaya saya, baca log obrolan. Saat dia berkata, dia membuka rekaman obrolan WeChat, dan seseorang bernama Irvin mengiriminya suara sebelumnya. Jacob mengklik suara itu, dan suara Irvin Jones keluar. Paman Wilson, pemegang pena Anda adalah barang yang bagus. Saya pikir itu adalah benda dinasti King. Jika tidak, saya akan memberi Anda 300,000 dan Anda akan menjualnya kepada saya. Ayolah. Elaine terkejut dan berkata, ya Tuhan. Itu benar. Tuan Wilson, Anda hebat, Anda ahli dalam hal itu. Anda membelinya seharga 5,000 dan menjualnya seharga 300,000. Jacob bersenandung, dan bertanya dengan wajah cemberut, sudahkah kamu mengambilnya? Saya akan bertanya apakah Anda sudah mengambilnya. Aku sudah mengambilnya. Elaine sendiri adalah seorang majikan yang melihat uang, dan uang adalah ayah dan kakeknya. Begitu dia mendengar bahwa itu bisa dijual seharga 300,000, dia segera lupa apa yang baru saja dia katakan dan berkata sambil tersenyum, suamiku juga telah mengembangkan keterampilannya. Sangat kuat. Tampaknya Charlie adalah yang terburuk dalam keluarga kita. Wajah Charlie hijau, dia berkata pada dirinya sendiri, apa hubungannya denganku? Jangan lupa mengajakku masuk juga saat ini. Apakah Anda tahu uang yang dia hasilkan dengan membuang obat? Saya membuat obatnya. Tampaknya jika dia menemukan kesempatan untuk bertanya kepada Irvin Jones, mana dari tendon yang tidak pas? Bukankah ini menjelaskan bahwa ayah mertua mengeluarkan uang? Jacob menyerahkan tempat pena kepada Charlie dengan penuh semangat saat ini, dan berkata, Charlie, besok kamu ambil tempat pena dan pergi ke Antiques Street untuk menemukan Irvin Jones. Dia akan menyiapkan 300,000 uang tunai untuk Anda, dan Anda akan mengembalikannya kepada saya. Charlie buru-buru mengangguk, aku kenal ayah. Yakub berkata dengan puas, kamu akan pergi ke lingkaran sastra antik dengan saya lebih banyak di masa depan, mungkin suatu hari kamu akan menjadi seperti saya, dan kamu akan memiliki mata yang tajam. Jika saatnya tiba, mari kita bahas kebocorannya bersama. Tidak bisakah kamu menghasilkan banyak uang? Charlie hanya bisa setuju dengan mulutnya, tetapi apa yang dia pikirkan adalah, jika Anda tidak melakukan bisnis sepanjang waktu, berapa banyak masalah yang dia timbulkan, dan masih dengan tenang memintanya untuk belajar? Mengapa Anda tidak memikirkannya, di Jikingtang, Anda menghancurkan vas antik seseorang? Jika saya tidak membantu Anda memperbaikinya, Anda akan berada di penjara untuk menuntut keluarga, dan Anda masih memiliki sedikit ingatan. Tapi kemudian Charlie memikirkannya, ayah mertua hanyalah anak laki-laki tua yang nakal. Dia melakukan segalanya seperti orang sungguhan sepanjang hari, tetapi tidak ada gunanya mengatakan bahwa dia tidak bekerja, biarkan dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Keesokan paginya, Jacob dengan senang hati menelepon Charlie, dan berkata langsung, Charlie, cepat ambil pemegang pena untuk menemukan Irvin Jones, dia sudah menyiapkan uang tunai. Charlie mengangguk dan bertanya, ayah, kamu tidak pergi. Jacob berkata, saya akan pergi ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan di pagi hari. Mereka mengundang saya ke pertemuan dan mengizinkan saya bergabung. Setelah bergabung dalam rapat, ada banyak hal baik tentang lelang internal lukisan dan kaligrafi, dan banyak kelalaian dapat diambil. Charlie berkata tanpa daya, baiklah, saya akan pergi ke Antiques Street untuk menemukan Irvin Jones. Sekarang setelah Jacob mengaku, Charlie akan pergi ke Antiques Street untuk menemukan Irvin Jones. Claire baru saja istirahat hari ini, dan merasa bosan saat menganggur, dan berkata, Charlie, aku juga akan mengikutimu. Charlie mengangguk dan berkata, baiklah, kendarai mobil. Claire berkata, silakan, saya tidak ingin mengemudi lagi. Bab 258. Oke, biarkan aku mengemudi. Pasangan itu berkendara bersama ke Antiques Street. Jalan antik di akhir pekan adalah waktu yang paling banyak dikunjungi orang. Irvin Jones adalah senior tua di Antiques Street dan memiliki bilik tetap sendiri, jadi Charlie menemukannya segera setelah dia pergi. Saat ini,
Irvin Jones sedang memegang liontin giok palsu, membual kepada pasangan asing, meludah dan berkata, "Sudah kubilang bahwa giok ini adalah harta yang dikenakan oleh Kaisar Chongzhen dari dinasti Ming." Kemudian, dia tidak berada di Jingshan, East Cliff. Kemudian, liontin giok ini jatuh ke tangan Li Zicheng. Belakangan, Li Zicheng dikalahkan. Cucunya mengambil batu giok itu dan melarikan diri. Setelah banyak liku-liku, akhirnya jatuh ke tangan saya. Sangat kuat. Pria parubaya itu bertanya dengan heran, "Berapa harga batu giok ini?" Irvin Jones menyeringai dan berkata, "Saya pikir Anda memiliki hubungan dengan giok ini, jadi mari kita ambil 180,000 dari Anda. Ketika Anda meninggalkan jalan antik ini, Anda dapat menemukan rumah lelang dan menjualnya seharga 1,8 juta." Wanita itu melengkungkan bibirnya, "Kecuali jalan antik, yang 10 kali lipat, mengapa kamu tidak langsung saja? Pikirkan kita bodoh? Sungguh, suamiku, ayo pergi." Setelah berbicara, wanita itu membawa suaminya pergi. Irvin Jones mengutuk ibunya di situ dengan marah, "Sial, kapan turis asing menjadi begitu pintar?" Melihat ini, Charlie melangkah maju dan tersenyum. "Aku," berkata Irvin Jones, "apakah kamu masih diculik di lubang ini?" Aduh. Ketika Irvin Jones melihat Charlie, hatinya bergetar karena kegembiraan, dia buru-buru menyapanya, mengangguk dan berkata, "Mr. Wade, kenapa kamu bebas datang ke sini?" Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Claire di sampingnya lagi dan berseru, "Oh, ini istri Tuan Wade, bukan? Dia benar-benar wanita yang berbakat." Charlie berkata, "Berhentilah menyanjung. Saya di sini untuk menemukan Anda kali ini. Saya mendengar bahwa Anda ingin 300,000 untuk membeli pemegang pena tuan tua saya." Ya. Irvin Jones mengangguk berulang kali dan berkata dengan penuh semangat, "Ayah mertuamu benar-benar dewa. Dia bisa melihat kebocoran sebesar itu. Pemegang pena setidaknya bernilai 3 atau 400 ribu, yang luar biasa." Charlie menarik Irvin Jones ke samping, dan berkata dengan suara rendah, "Jangan bercanda denganku di sini. Semua orang di Antiques Street tahu bahwa tempat pena yang rusak ini palsu. Satu-satunya yang tidak tahu itu palsu adalah tuan tua saya, Anda. Jika Anda menghabiskan 300 ribu untuk membeli barang seperti itu, Anda tidak dapat membayarnya? Ayo, kenapa?" Irvin Jones buru-buru berkata, "Tuan Wade, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Sejujurnya, yang lebih muda juga mencoba untuk menghormati Anda. Terakhir kali, tuan tua Anda membawa 2 obat ajaib dan meminta saya untuk menjualnya kembali dan mendapatkan 1 atau 2 juta. Semakin dia kembali, semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa tidak nyaman. Anda mengatakan bahwa obat yang dibuat oleh Tuan Wade membuat saya mendapatkan banyak uang. Betapa tidak pantasnya, bukan?" Saat dia berkata, Irvin Jones tersenyum anggun dan berkata, "Itulah mengapa kami memikirkan cara lain untuk berbagi keuntungan dengan Tuan Wade. Saya tahu Tuan Wade memperlakukan uang seperti kotoran, jadi Anda akan mengembalikannya dari ayah mertua Anda." Charlie mencibir, "Ya, Irvin Jones, Anda mengadu obat ajaib yang saya berikan kepada ayah mertua saya dan memberinya ratusan ribu. Anda menghasilkan jutaan, berpikir bahwa Anda dapat menebus dosanya dengan membelanjakan 300,000 untuk sebuah tempat pena." Irvin Jones menggigil ketakutan, "Mr. Wade, maafkan aku. Jika Anda tidak puas, saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda. Tidak ada yang lain, hanya untuk berteman denganmu." Irvin Jones tidak bisa menyinggung perasaan Charlie. Dia tahu bahwa Charlie sangat kuat sekarang. Banyak orang hebat menganggapnya sebagai seorang master. Bahkan ahli metafisika dari Hong Kong dikatakan telah dihancurkan olehnya, jadi dia hanya ingin menyenangkan Charlie. Charlie memandang sekilas ke Irvin Jones dan berkata dengan lemah, "Lupakan, ayah mertua tidak tahu nilai pil itu sendiri, dan berpikir bahwa dia memanfaatkanmu, dan dia pantas mendapatkannya." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Irvin Jones dan berkata, "Lupakan saja, tapi saya mungkin bisa menggunakan Anda saat saya bermain dengan barang antik di masa depan. Kemudian Anda bisa menjadi pintar. Apakah Anda mendengarnya?" Irvin Jones segera berkata dengan bersemangat, "Tuan Wade, jangan khawatir. Mulai sekarang, saya akan menjadi Irvin Jones dan anjing Anda. Apa yang Anda ingin saya lakukan, saya akan melakukannya."